Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita lanjutkan perkuliahan komputasi numerik. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari penyelesaian sistem persamaan linear ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas dengan menggunakan metode analitik. Sekarang kita akan membahasnya dengan menggunakan metode numerik ya. Kita lihat di sini ya, bahwa metode yang dipakai dalam penyelesaian sistem persamaan linear itu ada 6 ya, menggunakan metode eliminasi Gauss yang pertama, kemudian yang kedua metode eliminasi Gauss-Jordan, yang ketiga metode matrix inverse, keempat metode dekomposisi LU lower upper, dan yang kelima metode iterasi Jacobi, serta yang keenam adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Ya, kita bahas di sini dua saja, yaitu metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, kita lihat lagi rekan mahasiswa ya, bagaimana sih eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama kita akan lihat yaitu metode eliminasi Gauss ya. Matriks yang tadi ya, yang contoh sebelumnya kita sudah pelajari ya, itu kan ada 3 persamaan linear ya, 3 persamaan linear yang sudah kita selesaikan ya dengan menggunakan metode analitik ya. Dan matriksnya adalah ya mengacu ke soal yang sudah kita bahas ya, yaitu matriksnya 2, 1 ya, karena di situ 2x plus 2y plus 1z sama dengan 67.000 ya kan. Nah, kemudian matriks yang kedua adalah baris yang kedua adalah 3x plus 1y plus 1z sama dengan 61.000 ya kan. Nah, di sini adalah x, y, z-nya. Nah, nilai yang tadi uang total yang dibayarkan ada 67.000. Kemudian di sini 61.000 ya. Kemudian persamaan linear kedua ya adalah 1x ya, maaf. 1x ya, 1x plus 3y plus 2z sama dengan berapa? 80.000 rupiah. Nah, yang ini adalah matriks A-nya, ini adalah matriks X-nya, yang ini adalah matriks B-nya ya. Seperti ini. Nah, ini ya harus dijadikan ya matriks segitiga atas ya. Jadi nilai yang ini harus menjadi 0. Ya, di bawah elemen diagonal, ini kan diagonal nih, diagonal. Di bawah diagonalnya nilainya harus 0 semua. Ya, di atas diagonal bebas. Nah, ini namanya matriks segitiga atas. Ya. Bagaimana menolkannya itu? Ya tadi pakai eliminasi ya. Eliminasi cara yang sudah yang akan kita pelajari nanti nih ya. Bagaimana menolkan itu ya. Demikian ya. Nah, ketika ini sudah menjadi 0 ya, seperti bentuk yang ini nih ya, matriks segitiga atas, maka untuk mencari nilai x-nya ya dari x1, x2, x3 atau mencari x, y, z itu menggunakan rumus yang bawah, yaitu menggunakan metode backward substitution ya. Caranya adalah menggunakan baris yang paling bawah. Ini dia. Ya, baris yang paling bawah. Ya. Jadi menjadi ini ANN dikalikan XN sama dengan BN. Sama disederhanakan atau dicari nilai XN-nya kan bisa ya. Maka XN sama dengan BN dibagi ANN. Ya, ANN itu apa? Baris ke N, kolom ke N. Ya. Demikian juga untuk yang XN, X yang di atasnya yaitu XN min 1. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ya.
Rumusnya seperti ini ya. Nah, dan seterusnya sampai mendapatkan X3, X2 dan yang terakhir adalah X1. Nah, prosesnya dari bawah backward ya. Seperti itu prosesnya ya. Itu menggunakan eliminasi Gauss ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya di slide berikutnya ya. Nah, kita lanjutkan dengan tadi ya, bahwa XN sama dengan BN dibagi ANN. Untuk SN-1-nya, XN-1-nya adalah ini rumusnya. XN-2-nya ini ya. Sehingga dapat disederhanakan menjadi rumus umumnya apa? Ya. Pertama, XN-nya harus ada dulu nih. Sama dengan BN dibagi ANN. Setelah ini ketemu, maka kita bisa melanjutkan untuk menghitung XN-1, XN-2, X3, X2 ya. Dan X1 yang terakhir ya. Rumus yang dipakai apa? Ini dia. Ya, rumus yang dipakai ini. Ya, rumus yang dicari ini. Jadi XN-1 sama dengan BN-1 ya, dikurang sigma ya, JK plus 1. K-nya berapa? N-1 berarti ya tinggal diproses saja ya. Di N-1 sampai N. N-1 plus 1 sampai N. K A K J X J ya. Seperti itu ya. J-nya apa? Ya N itu ya. N-nya itu ya. Kalau yang XN-1 itu J-nya dari ya, di sigmanya J sama dengan N ke N, dari N sampai ke N ya, diri sendiri kan. Berarti ini diproses menggunakan A N ya, J nya berapa ya, N juga ya kan, K nya N-1 ya, K nya N-1, N X N di sininya ya. Lihat aja nanti di sini ya, K nya kan kalau N1 kan XN-1, kalau kita gunakan yang ini nih ya, berarti K-nya diganti dengan N-1, K-nya diganti dengan N1, K-nya di sini semua diganti dengan N-1, semua ganti N-1. Ya. Ketika menghitung N-2 ya semua K-nya diganti dengan N-2 semua, N-2, K-nya diganti N-2 ya, dan seterusnya ya. Seperti itu untuk menghitung eliminasi Gauss. Jadi apa namanya? Tapi dengan syarat apa? Elemen diagonalnya yang di bawah diagonal itu harus 0 nilainya ya. Harus 0 semua. Nah, itu apa namanya? Harus diproses. Bagaimana tahapannya ya? Ada eliminasi Gauss-nya ya. Perhitungan bagaimana membuat 0 semua 0 di bawah diagonal ya. Itu ada eliminasi Gauss. Ini kita tidak bahas apa namanya, kenapa ya. Kita akan lebih detail lagi ya, menggunakan ini ya. Eliminasi Gauss-Jordan yang kedua. Tapi untuk sebagai contoh ya, kita bahas di contohnya saja ya. Di contoh saja ya, di sini kita lihat. Tapi nanti prosesnya antara eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan itu ya sama ya. Cuman kalau Gauss eliminasi Gauss baru hanya mengenolkan 0 semua elemen di bawah diagonal 0 semua. Itu eliminasi Gauss ya. Seperti ini ya. Ini 0 semua nih di bawah ini. Ya, di bawah diagonal ini. Diagonalnya kan ini nih ya, diagonalnya kan ini. Ya, ini diagonalnya nih. Di bawah diagonal 0 semua nilainya. Sehingga kita kalau dari sini kan ada 4 baris, 4 kolom ya. Nah, mulai dari sini ketemu ini ya, X sama dengan X4 sama dengan 2. Kemudian untuk yang baris kedua dari bawah yang ini ya. Ini kalau kita jalankan menjadi 6x3 plus 5x4 sama dengan 4. Tinggalkan 6x3 di sini. 4 dikurang 5x4. Jadi x pangkat x3 sama dengan 4 min 5x4 dibagi 6 ya. 4 ya berapa? 4 dikurang 5 x4 nya berapa? 2. Jadi 4 dikurang 10 per 6 min 6 per 6 sama dengan min 1, sama dengan ini min 1 ya.
Jadi ini prosesnya ya. Demikian untuk baris yang kedua ini ya. Berapa di sini? Seperti itu ya. Jadi min 2x 2 plus 7x 3 min 4x 4 min 7. Min 2x 2 nya tinggalin di sini sendiri. Min 7 dikurang 7x 3 min jadi 4 ya. 4 positif ya, x 4 dibagi nih ya. Baru di sini dibagi ya, min 7x 3 plus 4x 4 dibagi min 2. Akan diperoleh yang ini min 4. Demikian juga untuk yang x satunya ya, seperti ini ya. Ini ada posisi metode eliminasi Gauss ya. Jadi ada proses untuk mengenalkan yang ini ya, ada proses ya. Nah, ini adalah metode eliminasi Gauss. Nah, proses yang ini itu adalah proses backward substitution-nya ya. Backward-nya baru ketemu nilai x1, x2, x3 dan x4-nya. Tapi ngerjakan dari yang paling bawah yaitu x4-nya. x4 dulu ketemu, x4 ketemu baru x3 ditemukan atau diperoleh, x2-nya diperoleh dan terakhir x1-nya diperoleh. Sehingga jawabannya ini ya. Itu mengenai jawaban solusi dari sistem persamaan linear ini ya. Demikian ya untuk metode eliminasi Gauss. Nah, sekarang ini berikutnya adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, tadi kan eliminasi Gauss ya, itu baru mengenalkan di bawah diagonal ya. Tapi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, di bawah diagonal, di atas diagonal semuanya bernilai 0 ya. Dan satu lagi adalah ya, hasil eliminasinya itu jadi matriks identitas, yaitu matriks yang semua elemen diagonalnya sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Contohnya 1001 1000 010001. Ini matriks identitas yang elemen semua diagonalnya bernilai 1 ya. Ini bernilai 1 semua nih ya, itu matriks identitas. Jadi ketika kita gunakan Gauss-Jordan, maka kita tidak memerlukan lagi yang namanya teknik atau metode backward substitution ini ya. Menggunakan eliminasi Gauss-Jordan langsung ketemu ya, nilai B-nya, nilai X yang dicari, nilai X1, X2, X3, X4 dan seterusnya yang dicari itu langsung ketemu dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Berikutnya ya. Nah, gini ya. Metode eliminasi Gauss-Jordan, nah seperti rumusnya. Asalnya kan tadi kita sudah lihat ya, A kali X sama dengan B. Nah, ini diubah dengan proses di dalamnya, maka ini A-nya menjadi matriks identitas yang diagonalnya semuanya bernilai 1. Di bawahnya 0 semua, di atasnya 0 semua. Ya. B-nya tadi nilai yang tadi ya. Nilai B itu yang tadi kalau lihat dia contoh adalah yang nilai harga tadi, uang yang dikeluarkan di sini B-nya ya. Gitu. Nah, di sini dari B yang asal nilai B1, B2 sampai Bn, otomatis kalau di bawahnya matriks yang A ini menjadi 0 semua di bawah diagonal maupun di atas, maka otomatis akan terjadi perubahan nilai-nilai dari B1, B2, 3 dan seterusnya ini menjadi B yang baru. Nah, nilai inilah yang akan menjadi nilai X1, X2, X3 sampai Xn, tergantung berapa jumlah persamaan linearnya. Gitu ya. Nah, bagaimana proses ini? Ya ada prosesnya ya. Bagaimana membuat menjadi di bawah 0 dan di atasnya 0 ya. Ini prosesnya ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke soal sebelumnya ya. Kita sudah tahu ya persamaan ini kan dari soal ya. Nah, kemudian ini dibentuk ke dalam matriks ya. Dari persamaan pertama 2 2 1 ya. 2x 2z 2y 1z 67.000. Bawahnya baris kedua 3x plus 1y plus 1z sama dengan 61.000. 1x 3y 2z 80.000. Nah, ini prosesnya.
prosesnya adalah bagaimana membuat ini 0, ya. Nah, nanti detailnya kita akan bahas, ya. Kita akan bahas proses contoh seperti ini, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, proses ini berjalan, ya, menggunakan operasi baris, ya. Misalnya ini, ya. Tahap ini adalah mengubah baris kedua dengan menggunakan baris pertama, ya. Baris pertama tetap nih nilainya tuh, tetap, ya. Baris keduanya diubah, ya, dengan menggunakan nilai dari baris yang kedua dan ketiga, ya. Seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi kita akan melakukan perubahan baris kedua dan ketiga. Demikian yang bawah nih, ya. Yang bawah baris ketiga akan diubah menggunakan baris pertama. Pengalinya adalah atau rasionya adalah 1/2. Kalau ini adalah 3/2. Nah, contohnya misalnya kita lihat di sini, ya. Baris kedua ini adalah 3 dan 2, ya. 3 dan 2. Pengalinya adalah ya 3/2. Ambil elemen itu aja. Nah, pengalih 3/2 ini, ya, 3/2 ini itu dipakai untuk semua mengubah nilai baris berikutnya ini, ya, mengubah baris kedua ini, ya. Ini akan yang ini akan dirubah, ya, menggunakan ini tadi, ya. Pengalinya sama nih, semua pengalinya sama 3/2. Kemudian depannya adalah operator minus, semua minus. Nah, yang di sini adalah 3 dan 2, baris kedua dan baris kesatunya, ya. Kemudian di kolom kedua adalah nilai 1 dan 2. Dari sini diambilnya 1, 2. Untuk yang ini 1. Nah, karena ini 1, ya. 1 dikurang 3/2 kali 1. Ya. Kemudian untuk yang 67.000 dan 61.000, ya, kita lihat ini 61.000 dan 67.000, ya. Pengali tetap sama 3/2 ini pengalinya. Nah, dengan sini baris kedua akan berubah menjadi 0, min 2, min setengah, dan min 39.500. Nah, untuk yang baris ketiga dengan baris ke-1, kita ambil elemennya aja, lihat 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Maka pengalinya adalah 1/2. Nah, menggunakan operator minus, maka otomatis bawahnya kalau diproses menjadi 0. 1 dan 2. 1 dan 2. Pengalinya 1/2. Ya, kita lihat di kolom 1. Ya, kolom 1 itu baris 1 dan baris ketiganya 1, baris keduanya 2. Maka 1/2. Kalau kita proses menjadi 1 dikurang 1/2 kali 2, hasil 0. Maka akan menjadi 0, ya. Itu, ya, akan jadi 0. Demikian juga yang lain untuk kolom yang kedua, 3 dan 2. 3 dan 2. Pengalinya berapa? Setengah juga sama. Jadi setengah itu dipakai semua di baris ketiga ini, ya. Tuh, setengah, semua dipakai, ya. Dipakai. Seperti itu, sehingga akan terjadi perubahan. Proses ini dilakukan, ya, secara terus menerus, ya. Kemudian baris kedua dengan baris ketiga, dengan kedua dengan 1, ya. Kemudian baris ketiga dengan baris ke-1 dan kedua, ya. Baris ke-1 dan keduanya diubah dengan menggunakan baris ketiga, ya. Sampai terakhir kan baris ketiga, ya. Sehingga kalau kita proses, ya, maka akan terjadi matriks ini nih, ya, terakhirnya nih. Terjadi perubahan, ya. Terjadi perubahan di matriksnya. Ya, tuh di bawahnya sudah menjadi 0. 0, ya. Tinggal diagonalnya belum sama dengan 0. Belum 1 semua, ya. Baru yang baris kolom ketiga, baris ketiga ini, kolom ketiga nilainya 1, yang lain belum. Nah, ini nilai B-nya sudah berubah nih, nilai B-nya nih, ya, sudah berubah. Nah, terjadi perubahan ini, ya, maka dapat disederhanakan sehingga kita bisa menghitung nilainya, ya, nilai X1, X2, X3 atau X, Y, Z-nya. Nah, dari persamaan yang di atas ini, ya. Nah, kita lihat tadi nih, ya.
Baris pertama semua dibagi oleh diagonalnya. Jadi ini diagonalnya kan, 2. Semua dibagi 2. Sehingga menjadi yang 24.000 menjadi 12.000. Yang baris kedua semua dibagi dengan minus 2 ya. Semua menjadi 1,018.000 ya. Yang bawah dibagi 1 semua karena elemennya 1. Elemen diagonalnya 1 ya, semua dibagi 1. Nah, ini adalah nilai X, Y, Z-nya sehingga kita peroleh bahwa 1 kg apelnya adalah 12.000. 1 kg anggurnya sama dengan 18.000. 1 kg jeruknya sama dengan 7.000 ya. Sehingga kita bisa peroleh apa? Ini. Yang bisa diperoleh adalah 58.000 uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 1 kg apel, 1 kg anggur dan 4 kg jeruk ya. 58.000 rupiah yang harus dikeluarkan. Demikian ya untuk melakukan proses perhitungan untuk mendapatkan nilai X, Y, Z dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nanti detail-detailnya kita akan kasih contoh yang lain ya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.